Jordan berdiri di depan Chloe untuk melindunginya dan menatap Chris dari atas. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu tidak mendengar Chloe mengatakan tidak? Chris hanya punya keinginan mati. Jordan bersenang-senang dengan putrinya, yang baru saja bertemu kembali dengannya. Namun, Chris, bajingan itu, tiba-tiba muncul dan membuat Chloe sangat ketakutan. Dia bahkan memiliki keberanian untuk secara paksa mencoba dan membawa putri Jordan. Dalam 3 tahun terakhir atau lebih, Jordan tidak tahu bahwa dia memiliki seorang putri, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal-hal seperti itu di masa lalu. Namun, sekarang dia menyadari keberadaan putrinya, bagaimana dia bisa berdiri dan melihat orang lain menggertaknya. Di sisi lain, Chris bahkan lebih marah. Dia tidak tahu identitas Jordan dan hanya mengira Jordan adalah seorang sopir. Chris dengan cepat bangkit dan mengutuk Jordan dengan putus asa, kamu anjing, beraninya kamu menceramahiku ketika kamu hanya seorang sopir. Anda harus memiliki keinginan mati. Petik 2. Chris terus menyebut Jordan seekor anjing seolah-olah dia sendiri adalah bangsawan. Misalkan itu ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Kalau begitu, putra bangsawan di ibu kota mungkin memang benar-benar bisa bertindak begitu arogan. Namun, jika ada yang bertindak seperti ini, dia mungkin masih hidup dalam mimpi. Lauren dan putri mereka ada di sini, jadi Jordan tidak ingin putrinya melihat sisi brutal seperti itu padanya. Karenanya, dia tidak memukul Chris. Sebaliknya, dia bertanya tanpa tergesa-gesa, anjing, siapa? Chris berkata dengan marah, kamu bajingan kecil. Petik 2. Namun, begitu dia mengatakannya, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Dengan menjawab Jordan, dia mengakui bahwa dia adalah seekor anjing. Hahaha. Chloe sepertinya juga mengerti apa yang mereka katakan dan tertawa terbahak-bahak. Chris, yang ototnya berkembang dengan baik tetapi agak bodoh, tidak bisa mengalahkan Jordan sama sekali. Tepat ketika dia akan memukul Jordan, dia menyadari bahwa tidak pantas untuk mendapatkan fisik di sini karena mereka berada di kamar Lauren. Oleh karena itu, Chris menunjuk ke Jordan dan berkata, laki, ini kamar Lauren. Saya tidak ingin mengotori tempat ini. Turunkan pantatmu segera. Petik 2. Sepertinya Chris ingin memberi Jordan pelajaran. Jordan tetap tenang dan tertawa kecil. Hank, apakah Anda memiliki kebiasaan berguling menuruni tangga? Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Mengapa Anda tidak mendemonstrasikannya terlebih dahulu? Setelah menggoda Chris, dia berkata kepada Chloe, ingin melihat paman ini menaiki tangga? Ya. Dengan gembira, Chloe bertepuk tangan terus-menerus. Jordan meraih tangan kecil Chloe dan berkata, ayo, kita keluar dan melihat paman Chris berguling menuruni tangga. Tentu. Jordan membawa Chloe keluar dari kamar dan pergi ke tangga. Chloe memandang Chris dengan polos dan berkata, paman, aku ingin melihatmu berguling menuruni tangga. Chris tersipu malu dan mengutuk Jordan berkali-kali di dalam hatinya. Dia kemudian berkata kepada Chloe sambil tersenyum, Chloe, aku tidak tahu bagaimana cara berguling menuruni tangga. Mengapa Anda tidak meminta pria di samping Anda untuk berguling menuruni tangga saja? Chris memandang Jordan dan berkata dengan nada memerintah, Pang, turunkan tangga untuk Chloe, dan aku tidak akan menahanmu untuk apa yang terjadi hari ini. Jordan berpunuk dengan dingin. Apakah Anda akan membuat saya berguling menuruni tangga sehingga Anda dapat mengambil kredit untuk membujuk Chloe dan membuatnya bahagia? Jordan berkata, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya belum pernah mencoba. Chris berkata dengan senyum sinis, kamu tidak perlu tahu caranya. Anda hanya perlu berdiri di tangga. Jordan pura-pura tidak mengerti dan pergi ke tangga. Dia bertanya, apakah saya berdiri di sini? Di sisi lain, Lauren sangat gugup karena dia tahu apa yang akan dilakukan Chris selanjutnya. Chris akan menendang Jordan menuruni tangga. Lauren baru saja akan mengingatkan Jordan ketika kaki Chris sudah mencapai Jordan. Chris tersenyum dan berkata, itu benar, mulai berguling-guling di sana? Chris, yang mengenakan sepatu bot kulit berat, menendang pantat Jordan. Tidak. Teriak Lauren, merasakan sakit hati yang luar biasa. Pada saat ini, Brett dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini dari bawah. Setelah Clarice melihatnya, dia menjadi lebih bersemangat dan mengambil ponselnya untuk mengambil gambar. Namun, Jordan telah mengalami begitu banyak serangan menyelinap. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta pada tipuan Chris? Dia sengaja berdiri di sana untuk membiarkan Chris menendangnya. Oleh karena itu, dia telah lama bersiap dan mengencangkan otot-ototnya untuk menjaga keseimbangannya. Pada saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berarmor karena orang biasa tidak bisa menyentuhnya sama sekali.
Chris menendangnya dengan lembut, tapi Jordan tetap bergeming. Apa? Chris benar-benar tercengang melihatnya. Dia tidak bergerak. Clarice dan orang tuanya juga membeku kaget karena tidak menyangka sopir ini tetap diam meski ditendang. Hahaha, Brad tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat itu. Chris, kau sangat lemah. Anda bahkan tidak bisa menendang orang biasa. Semua orang di skuad akan tertawa jika mereka tahu betapa lemahnya Anda. Hahaha. Chris merasa sangat malu, jadi dia mundur selangkah sementara Jordan tidak menyadarinya dan menendangnya dengan sekuat tenaga. Gulung. Yang mengejutkan, tepat ketika kaki Chris hendak menyentuh tubuh Jordan lagi, Jordan dengan cepat bergerak ke samping seperti hantu, seolah-olah dia memiliki mata di punggungnya. Chris ketinggalan. Berengsek. Karena kekuatan yang luar biasa, tubuh Chris langsung mencondongkan tubuh ke depan. Selain itu, dia tinggi, jadi kaki kanannya mencapai anak tangga ketiga. Namun, Chris tidak berguling ke bawah saat dia dengan cepat memegang pegangan tangga dengan tangan kirinya. Pada saat ini, Jordan melepas cincin Chrome Hearts yang dia kenakan di jari telunjuk kanannya, dan dengan teriakan, itu mengenai tangan kiri Chris. Ah! Chris menjerit dalam kesengsaraan dan kehilangan keseimbangan karena tidak ada yang bisa dia sandarkan lagi. Chris berguling menuruni tangga dari lantai 2 ke lantai 1 dengan beberapa suara gedoran. Melihat ini, Jordan tersenyum dan berkata kepada Chloe, "Chloe, lihat. Ini adalah apa yang bergulir menuruni tangga. Apakah itu bagus?" "Ya," kata Chloe sambil tersenyum. Jordan tidak lupa mengajarinya. "Ini mungkin terlihat bagus, tapi kamu tidak bisa menirunya, Chloe. Berguling menuruni tangga sangat berbahaya. Lihat, wajah Paman Chris berdarah setelah dia berguling menuruni tangga." Chloe melirik ke bawah ke arah Chris dan kemudian berkata kepada Jordan, "Ya, aku akan baik-baik saja. Saya tidak akan berguling menuruni tangga. Aku akan berjalan sebagai gantinya." "Begitu pintar." Jordan membelai rambut panjang Chloe dan memujinya. Pada saat ini, Chris sudah lama marah. Chris menunjuk Jordan dengan marah. "Anjing, beraninya kau bersekongkol melawanku. Aku akan melumpuhkanmu sekarang." Pada saat ini, Ibu Brad bergegas dan menasihati ketika dia melihat Chris terluka. "Chris, kamu baik-baik saja? Tenang, jangan membungkuk ke level seorang pelayan. Cepat, duduk. Aku akan meminta seseorang menyeka luka di wajahmu." Chris tidak ingin bersikap kasar, jadi dia mengikuti Ibu Brad ke ruang tamu, tetapi dia berkata kepada Brad, "Brad, kamu berhutang penjelasan padaku untuk ini." Brad terus menyesap tehnya dengan santai. "Itu lucu. Saya sudah duduk di sini. Ada apa denganku?" Chris membentak, "Bajingan itu adalah pelayanmu. Bagaimana dia bisa berani melakukan itu padaku tanpa instruksimu?" Mengetahui bahwa Brad tidak suka dia melecehkan saudara perempuannya, Chris merasa bahwa Jordan memiliki nyali untuk berperilaku seperti itu, mungkin karena Brad telah memberinya lampu hijau. Brad tertawa dan berkata, "Kalau begitu, Anda benar-benar telah berbuat salah kepada saya. Saya tidak menyuruhnya melakukan apapun. Dia tidak pernah menerima perintah dari siapapun." Chris berkata, "Seperti kata pepatah, bahkan jika Anda mengalahkan seekor anjing, Anda harus mempertimbangkan siapa tuannya. Aku ingin memberinya pelajaran sekarang. Anda tidak punya masalah dengan itu kan?" Petik 2. Brad berkata, "Tidak masalah, Tuan Hank. Jangan ragu untuk memukulnya jika Anda kesal padanya. Jika Anda bisa mengalahkannya, beri dia beberapa pukulan di akun saya." Petik 2. Chris segera tersenyum dan berseru, "Ya." Chris memandang Jordan, yang ada di lantai atas dan berseru, "Anjing, tuanmu tidak peduli lagi padamu. Cepat, turun dan mati." Bagi Brad, tidak masalah jika Jordan atau Chris yang dipukuli. Dia membenci keduanya. Baginya, Jordan seperti lalat yang selalu mengganggu adiknya sementara Chris telah melakukan hal yang tak termaafkan pada adiknya. Secara khusus, Jordan telah menamparkan, meninju, dan menendang Brad beberapa hari terakhir, memerintahkan bawahannya untuk menikamnya 2 kali, dan bahkan hampir mengirimnya ke Mars. Setelah dibuli oleh Jordan, Brad berharap Chris bisa meninju Jordan 2 kali. Jordan membenci betapa sombong dan kejamnya Chris dan bahwa Chris terus memanggilnya anjing dan budak. Jordan sangat senang telah bersatu kembali dengan putrinya pada awalnya, tetapi karena Chris memiliki keinginan mati, dia tidak bisa bersikap baik padanya. Terlebih lagi, keluarga Howard jelas bermaksud memaksa Lauren untuk menikahi Chris di luar keinginannya. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Chris agar berhenti mengganggu Lauren. Itu juga akan dianggap sebagai bantuan untuknya. Oleh karena itu, Jordan berjalan menuruni tangga dan menatap Chris tanpa rasa takut di matanya.
Chris memandang Jordan dan berkata, "Anjing, kuda-kudamu cukup stabil. Tendangan pertama yang saya lempar bahkan tidak menggerakkan Anda. Sepertinya kamu sudah berlatih sebelumnya." Petik 2. Sangat bagus. Saya suka melecehkan orang yang berpikir mereka sangat kompeten. Keluarlah bersamaku. Chris berjalan lebih dulu, diikuti oleh Jordan. Ayo kita pergi menonton drama. Brett dan Clarice berjalan ke pintu. Di sisi lain, orang tua Brett sedikit sedih. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan keselamatan Jordan karena dia hanya seorang pengemudi. Mereka hanya kesal tentang fakta bahwa Chris pasti akan marah hari ini. Keluarga Howard saat ini berstatus lebih tinggi daripada Hanks. Namun, situasi di kota berubah dengan cepat, jadi keluarga Howard ingin membentuk lebih banyak koneksi sesegera mungkin. Banyak keluarga terkemuka menginginkan ahli waris laki-laki karena mereka merasa bahwa kerajaan mereka hanya bisa diwariskan kepada laki-laki. Di sisi lain, keluarga Howard memiliki aturan bahwa harus ada ahli waris laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertanggung jawab untuk mewarisi aset keluarga, dan perempuan bertanggung jawab untuk berada dalam aliansi pernikahan. Selama beberapa dekade, ahli waris wanita Howard, termasuk bibi dan cucu Brett, semuanya menikah dengan keluarga papan atas. Itulah alasan mengapa keluarga Howard dapat mempertahankan status keluarga mereka. Chris berjalan keluar dari halaman. Sekarang sudah musim dingin. Dia melepas jaketnya dan sekarang hanya mengenakan sweater tipis. Jordan juga berjalan keluar dan melepas jaketnya, memperlihatkan long john yang dibuat khusus. Hari ini, dia mengenakan pakaian bisnis, jadi dia agak tidak beruntung dengan sepatu bot kulit. Namun, Jordan menduga bahwa Chris mungkin bukan lawannya, jadi dia tidak bisa diganggu. Chris berteriak dan melakukan posisi awal standar sebelum dengan cepat menyerang Jordan. Ha! 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 Chris berseru bersama dengan setiap pukulan yang dia lempar, dan gerakannya sangat standar. Posisi, kekuatan, dan postur dari setiap pukulan yang dia lempar semuanya sangat akurat. Dia benar-benar tidak buruk. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin akan dipukuli dan dihempaskan ke tanah. Namun, kemampuan Jordan untuk menahan pukulan ini sangat luar biasa, dan dia mengambil semuanya satu persatu. Setelah itu, Jordan tersenyum pada Chris dan berkata, "Pertempuran militer, ya? Aku juga bisa." Jordan juga masuk ke posisi standar Chris dan kemudian mengayunkan tinju kanannya ke arahnya. Chris sedikit terkejut dan baru saja akan mundur ketika Jordan menendang wajahnya dengan CD kick yang terhuyung-huyung. Setelah itu, Jordan menggunakan ball strike 3 kali berturut-turut. Bang, bang, bang. Chris terlempar kembali ke retret. Pertarungan gaya militer Jordan yang standar dan terampil membuat semua orang terkejut. Chris sama terkejutnya, "Apakah kamu pernah menjadi tentara sebelumnya?" Jordan menjawab, "Ya, semacam itu." Chris berkata dengan jijik, "Ya atau tidak? Kamu terlalu malu, Pang. Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya dengan gerakan ceroboh itu? Anda memiliki keinginan mati." Petik 2. Chris terus memberikan pukulan berat. Jordan juga terus merespons dengan pukulan standar militernya. Jordan hanya secara singkat belajar bagaimana melakukan serangan gaya militer sementara Chris mencari nafkah darinya. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Jordan. Setelah bertarung beberapa saat, Jordan mulai kehilangan minat ketika dia melihat bahwa Lauren dan Chloe juga datang ke halaman. Dia berpikir untuk menunjukkan kepada putrinya teknik meninju yang menarik. "Pang, biarkan aku mengajarimu sesuatu." Begitu Jordan selesai, dia membuat gerakan tangan bergaya bangau dan mulai mencakar wajah Chris. Memukul, memukul, memukul. Dia bahkan menirukan suara harimau. Mengaum, mengaum. Chloe, yang sedang menonton, bertepuk tangan dan berseru, "Ah, suara auman harimau." Kedengarannya sangat realistis. Kedengarannya sangat mirip. Petik 2. Jordan tidak pandai menirukan suara binatang, dan dia sebelumnya bisa terdengar meyakinkan hanya karena dia benar-benar bertarung dengan harimau sebelumnya. Jordan tumbuh dengan berlatih seni bela diri. Dia menjalani kehidupan yang luar biasa dan ketika dia berusia sekitar 18 atau 19 tahun, tidak ada orang biasa yang bisa menandinginya, jadi dia menantang harimau dan melawan mereka. Pada akhirnya, dia gagal mengalahkan mereka dan akhirnya harus menggunakan obat penenang. Jordan mengingat saat dia diganggu oleh harimau, dan meniru tindakan harimau dengan melompat dan menerkam ke arah Chris. Lompatan yang sangat kuat. Chris tertegun, tidak menyangka Jordan akan melompat begitu tinggi. Jordan turun dari langit, menjatuhkan Chris dengan satu pukulan di telapak tangannya, dan kemudian menunggangi Chris sambil merobek sweaternya seperti tangannya adalah cakar tajam harimau ganas.
Jordan kemudian mengangkat telapak tangan kanannya dan hendak menamparkan wajah Chris yang tidak bisa bergerak. Namun, saat ini, berhenti. Berhenti. Sekelompok orang tiba-tiba melompat keluar dari luar halaman. Jordan berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa setidaknya ada 5 pistol yang mengarah ke kepalanya. Chris tidak sederhana. Baru saat itulah Jordan menyadari betapa mengesankannya Chris. Dengan perlindungan 5 orang bersenjata, bahkan keluarga Huxley tidak akan berani melakukan hal seperti itu di New York. Pada saat ini, Brett angkat bicara. Chris, kamu semakin berani sekarang. Beraninya kau mengeluarkan senjatamu di kediaman Howard? Apakah Anda masih menganggap kami serius? Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, Anda harus menerimanya. Tentunya Anda tidak serendah itu, bukan? Petik 2. Chris terjepit ke tanah, babak belur dengan goresan yang disebabkan oleh Jordan. Pakaiannya robek semua. Hal yang lebih memalukan adalah bahwa kekasihnya, Lauren, telah menyaksikan semuanya dan sekarang merasa malu dan marah. Chris berkata kepada beberapa anak buahnya, siapa bilang kamu bisa masuk? Kalian semua, keluar. Ya. 5 pria dengan senjata dengan cepat pergi. Pada saat ini, Jordan bangkit dari Chris. Chris bangkit dari tanah dan menatap tajam ke arah Jordan. Beritahu saya nama Anda. Jordan memandang Chris dengan sangat jijik, kamu tidak layak tahu. Anda. Chris telah berada di ibu kota selama 3 dekade, dan belum pernah dia merasa begitu terhina. Dia tidak hanya dipukuli sampai babak belur, dia bahkan dihina oleh seorang sopir. Yah, kamu punya keberanian. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah untuk apa yang terjadi hari ini. Chris berjalan menuju orang tua Brett dan mengambil jaketnya dari ibu Brett. Dia berkata, Paman, Bibi, aku pergi sekarang. Hei, Chris, jangan pergi. Ibu Brett mengikutinya keluar dan terus-menerus mengatakan beberapa hal baik kepada Chris, menyuruhnya untuk tidak mengingatnya. Di sisi lain, Brett bertepuk tangan dan berseru dengan gembira, bagus sekali. Mari kita lihat apakah Chris berani melecehkan adikku lagi lain kali. Brett membenci Chris karena Chris pernah menikah. Dia adalah seorang chauvinis pria ekstrim yang sangat berwibawa di rumah. Dia sangat mementingkan otoritas dan kekuasaannya dan bahkan memukul wanita. Mantan istrinya menceraikannya justru karena dia tidak tahan dengan chauvinismenya. Tentu saja, Brett tidak ingin adiknya menikah dengan pria seperti dia. Namun, pada saat ini, ibu Brett kembali dari melihat Chris pergi dan kemudian berjalan menuju Jordan untuk menamparnya. Memukul. Ibu Brett menamparkan wajah Jordan. Jordan sedang memandangi bayi perempuannya saat ini, sama sekali tidak menyadari bahwa ibu Brett telah berjalan mendekat. Ibu Brett tampak sangat marah, dan dia berteriak pada Jordan, kamu hanya seorang sopir. Beraninya kau menghajar Tuan Hank? Apakah Anda tahu apa status Anda dan apa statusnya? Petik 2. Hank akan menjadi menantu kita, yang membuatnya menjadi tuan masa depanmu. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Melihat Jordan dipukuli, Lauren buru-buru datang dan meratap, Bu, bagaimana kamu bisa memukulnya? Ibu Brett, Marissa, berkata dengan benar, dia mengusir menantu saya. Bukankah dia pantas ditampar? Lauren baru saja akan berdebat dan membalas, tetapi yang mengejutkannya, Chloe bergegas mendekat dan memeluk Jordan dalam upaya untuk melindunginya. Dia membentak Marissa, Nenek, jangan pukul ayah. Semua orang langsung tercengang. Orang tua Brett tercengang, dan Clarice tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Chloe, apa yang kamu katakan? Pria ini ayahmu? Kamu orang yang menjatuhkan Lauren saat itu? Selain Brett, yang lain memandang Jordan dengan kaget dan benci. Sebelum Jordan bisa mengakuinya, Lauren buru-buru menjelaskan, tidak, Chloe mengada-ada. Dia tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya sangat ingin memiliki ayah. Mendengar penjelasan Lauren, Clarice menghela napas lega. Kamu menakuti saya pikir itu benar. Jika Anda hamil dengan anak sopir saat itu benar-benar tidak ada gunanya. Haha. Lauren mengabaikan Clarice dan malah menatap Jordan. Kau tidak terluka kan? Jordan menggelengkan kepalanya. Dia menganggap tamparan itu sebagai kompensasi untuk Lauren. Lauren memelototi orang tuanya dengan tidak senang. Aku akan pulang. Brett buru-buru berkata, biarkan sopirku mengantarmu ke sana. Lauren melirik Jordan, yang juga ingin terus tinggal bersama mereka. Dia berkata, baiklah. Mereka bertiga keluar. Lauren mengendarai Jeep Wrangler merah. Ketika mereka sampai di mobil, Jordan berinisiatif dan berkata, biarkan aku mengemudi. Ikuti novel terkini di FREEBNOVEL.CM. Namun, Lauren membantah, tidak apa-apa. Anda bisa duduk di sana.
Meskipun Lauren terlihat rapuh, terlihat dari mobil yang dikendarainya bahwa dia adalah wanita yang mandiri dan kuat. Gadis seperti dia lebih suka menyelesaikan semuanya sendiri. Chloe juga meraih tangan Jordan dan berkata, "Ibu pandai mengemudi. Biarkan dia menyetir sementara kau menemaniku, ayah." Jordan mencubit pipi kecil Chloe. Sejak pertama kali mereka bertemu di kafe, dia sudah lama tahu bahwa dia sangat memujanya dan memiliki banyak hal untuk dikatakan padanya. Dia ingat bahwa Audrey tidak bisa menahan diri untuk mencoba memeluknya untuk kedua kalinya di sana. Setelah Audrey menggendongnya, Jordan ingin menggendongnya juga. Ketika Jordan hendak menggendong Chloe, Chloe membuka tangannya untuk membiarkannya melakukannya. Namun, Lauren menghentikan mereka. Jordan tidak tahu mengapa Lauren tidak membiarkan dia menggendong putrinya sendiri. Jordan membuka pintu kursi belakang dan membawa Chloe ke dalamnya. Dia berkata, "Oke, aku akan duduk denganmu dan membiarkan Mommy mengemudi." Jordan dan Chloe duduk berdampingan di dalam mobil, dan Chloe tiba-tiba meminta, "Aku ingin duduk di pangkuanmu, ayah." Lauren, yang duduk di kursi pengemudi, dengan panik menegur Chloe. "Chloe." Namun, Jordan mengambil Chloe dan meletakkannya di pangkuannya sebelum berkata kepada Lauren, "Biarkan dia duduk seperti ini. Saya akan memegangnya, ini akan aman." Lauren menggelengkan kepalanya. Chloe biasanya sangat patuh, tapi dia agak nakal hari ini karena suatu alasan. Keterampilan mengemudi Lauren memang luar biasa, terutama keterampilan parkirnya. Dia bisa memarkir mobil dengan mudah tanpa melihat rekaman kamera mundur. Tak lama kemudian, ketiganya kembali ke rumah tempat mereka tinggal. Jordan bertanya, "Mengapa kamu tinggal di sini? Apakah karena kamu diusir oleh keluargamu setelah apa yang terjadi di antara kita?" Lauren berkata, "Saya adalah orang yang ingin pindah. Orang tua saya terus membuat saya pergi kencan buta ketika saya tinggal di sana. Ini benar-benar menjengkelkan." Jordan berkata dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu tidak menikah dalam beberapa tahun terakhir? Dengan kondisimu, kamu seharusnya dapat menemukan pria yang baik bahkan jika kamu memiliki seorang putri kan?" Petik 2. Lauren tidak ingin menjawab pada awalnya. Dia berhenti sebelum berkata, "Saya tidak ingin mengorbankan diri saya karena orang tua saya mengatur aliansi pernikahan untuk saya demi kepentingan keluarga." Oh. Jordan tidak melanjutkan penyelidikan lebih lanjut karena dia tahu bahwa Lauren adalah seorang wanita dengan standar cinta yang sangat tinggi. Berjalan ke ruang tamu, Lauren meraih tangan Chloe dan berkata, "Chloe, kamu belum berlatih piano hari ini." Berjalan ke ruang tamu, Lauren meraih tangan Chloe dan berkata, "Chloe, kamu belum berlatih piano hari ini, oh." Jordan mengamati perabotan dan dekorasi ruang tamu, yang relatif sederhana dan bahkan lusuh dibandingkan rumah besar yang pernah ditempati Jordan sebelumnya. Fakta bahwa Lauren memilih untuk tinggal di tempat seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan wanita materialistis, tidak seperti Hailey. Ketika Jordan melihat piano Steinway diletakkan di ruang tamu, dia berkata, "Chloe sudah mulai belajar bermain piano? Chloe, bagaimana kalau aku mengajarimu bermain piano?" Tentu. Chloe, yang tidak suka berlatih piano, tiba-tiba tertarik. Lauren memandang Jordan dengan heran dan bertanya, "Kamu juga tahu cara bermain piano?" Mungkin dia berpikir bahwa pria seperti Jordan, yang mahir dalam seni bela diri, mungkin tidak berpengalaman dalam hal-hal artistik seperti itu. Jordan berkata, "Pianis terkenal di dunia, Evan Cadence, adalah junior saya. Jangan khawatir, serahkan padaku untuk mengajari Chloe bermain piano mulai sekarang." Sambil memeluk Chloe, Jordan duduk di samping piano dan memainkan sebuah lagu, membuat Chloe bertepuk tangan. Melihat kemampuan piano Jordan, Lauren merasa lega. Dia bertanya, "Jordan, apakah kamu tinggal untuk makan malam? Jika ya, aku akan pergi memasak." Jordan berkata, "Saya tidak hanya tinggal di sini untuk makan malam. Saya akan menginap di sini untuk malam ini."